Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Heri dan teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiara Aprilia Cahyani. Saya izin untuk mempresentasikan hasil dari ujian KP saya dengan judul Peningkatan Service Level Layanan Vendor Pergudangan dengan Pendekatan Service Quality dan Analitika Perilaku Proses studi kasus pergudangan PT Petrokimia Gresik. Latar belakangnya, jadi sebuah perusahaan pasti memiliki baik tenaga kerja dengan peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Namun tenaga kerja dengan kinerja buruk dapat berdampak negatif bagi perusahaan, yaitu membuat produktivitas perusahaan menurun dan kualitas produk juga menurun. Oleh sebab itu perlu dilakukan penilaian kinerja pada suatu kelompok karyawan. Bisa di next. Kemudian di sini dapat lihat untuk ruang lingkup gudang. Jadi selama saya KP, saya ditempatkan di gudang 3, yaitu pada game B1 dan game B2. Bisa di next. Selanjutnya di sini ada permasalahan yang saya dapatkan selama KP. Di sini kinerja dilakukan oleh tenaga kerja bongkar muat atau TKBM dalam proses pemuatan pupuk ke alat angkut itu belum maksimal. Hal ini dikarenakan 3 hal. Yang pertama, jumlah TKBM pada beberapa shift hanya berjumlah 5 orang saja. Jadi untuk TKBM di game Q1 dan game Q2 itu ada 3 shift, yaitu shift pagi, shift siang, dan shift malam. Untuk shift pagi dan shift siang itu yang datang sekitar belasan orang, itu dari 11 sampai 15 orang, yang mana hal tersebut normal. Tetapi untuk malam hari yang datang itu hanya berjumlah dikit, yaitu 5 sampai 6 orang saja. Jadi apabila saat shift tersebut tonase perusahaan saat itu tuh lagi banyak-banyaknya, maka mandor itu akan memerlukan bantuan TKBM lain dari gudang lain, sehingga hal tersebut akan membutuhkan waktu yang cukup lama karena antar gudang di PT Petrokimia itu jaraknya cukup jauh. Kemudian yang kedua, proses pemuatan memakan waktu yang cukup lama. Jadi terdapat vendor yang proses pemuatan itu lebih lama daripada vendor yang lainnya. Kemudian yang ketiga, terdapat pupuk yang jatuh dan pecah. Kemudian di sini untuk tujuan penelitian ada 3. Yang pertama, mengetahui dan dapat melakukan konsep pengambilan keputusan dengan menggunakan multi kriteria decision making. Kemudian yang kedua, mengetahui dan menentukan kinerja terbaik di antara 2 vendor TKBM pada pergudangan GMG PT Petrokimia Gresik. Kemudian untuk yang ketiga, mengetahui prioritas kriteria yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kinerja TKBM. Berikut di sini ada metodologi penelitian, yaitu dimulai dengan mengidentifikasi masalah, kemudian ada studi literatur dan studi lapangan, kemudian akan dilakukan perumusan masalah, kemudian ada pengumpulan data. Untuk pengumpulan data sini, saya menyebarkan kuesioner. Itu ada 2 kuesioner, itu ada kriteria dan alternatif. Untuk kriteria saya menyebarkan ke APP dan VP, kemudian untuk yang alternatif saya menyebarkan ke supervisor, foreman, dan checker. Kemudian selanjutnya ada pengolahan data. Untuk pengolahan data di sini menggunakan AHP. Kemudian selanjutnya ada pembahasan dan analisis, kemudian ada kesimpulan dan saran. Bisa di next. Nah, di sini merupakan hierarki proses dari AHP yang mana untuk tujuannya yaitu pemilihan kinerja tender terbaik. Kemudian untuk kriteria di sini ada 5, yaitu ada tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Kemudian untuk alternatif di sini ada vendor A dan vendor B. Nah, berikut merupakan perbandingan tiap kriteria yang sudah dikombin, di mana dapat dilihat di sini untuk assurance empathy didapatkan nilai 3. Kemudian untuk assurance reliability didapatkan 0,219. Hal tersebut didapatkan dari rumus berikut ini. Kemudian juga dilakukan menggunakan super decision, yang mana dapat dilihat untuk bobot ini didapatkan yang paling tinggi reliability dengan nilai sebesar 0,516. Kemudian dilanjut responsiveness, dilanjutkan oleh assurance, dilanjut empathy dan tangible. Nah, kemudian di sini dapat dilihat untuk inkonsistensinya didapatkan 0,06, yang mana dia sudah di bawah 0,1 sehingga dinyatakan konsisten. Bisa di next. Kemudian di sini untuk perhitungan bobot manualnya, di sini dapat dilihat kita harus mencari yang ada di sebelah kanan dengan menggunakan rumus ini. Nah, ini caranya, misal kita ingin mencari asuransi itu, kita menambahkan 1 tambah 3 tambah 0,219 tambah 0,265 ditambah 3,875 akan dibagi dengan 5. Didapatkan hasil seperti ini. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembagian nilai matriks geomean dibagi dengan total, yaitu 3 dibagi 15,036 didapatkan hasil 0,200. Kemudian selanjutnya akan dicari bobotnya, yaitu dengan ini sebaris nanti akan dibagi dengan 5 sehingga didapatkan 0,132. Bisa di next. Kemudian selanjutnya perbandingan tiap alternatif yang sudah dikombin. Sini dapat dilihat untuk tangible didapatkan nilai 2,513, untuk asuransi didapatkan 2,140, untuk reliability didapatkan 0,808, kemudian untuk responsiveness didapatkan 2,637 dan empati didapatkan 1,743. Kemudian selanjutnya di sini ada penentuan keputusan menggunakan software, yang mana ini menggunakan software super decision. Dapat dilihat di sini untuk vendor A itu mendapatkan nilai yang paling tinggi, yaitu 0,570. Kemudian untuk vendor B didapatkan 0,29.
Selanjutnya itu untuk penentuan keputusannya, di sini ada menggunakan manual yang mana dapat dilihat dan kita mencari nilai ini dengan menggunakan rumus ini. Ini dapat dilihat misalnya untuk mencari vendor A itu 0,132 dikali 0,682 ditambah 0,067 dikali 0,035 dan sebagainya. Sehingga didapatkan untuk nilai vendor A itu didapatkan 0,574 dan untuk vendor B itu didapatkan 0,426. Berikut merupakan analisis perhitungan menggunakan software super decision dan menggunakan manual. Sini dapat lihat untuk vendor A didapatkan untuk manual 0,574 dan untuk super decision didapatkan 0,570. Kemudian untuk vendor B didapatkan 0,426 dan untuk super decisionnya didapatkan 0,430. Nah, berdasarkan hasil tersebut itu dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan yang sangat signifikan antara menggunakan manual dan super decision. Bisa di next. Di sini untuk kesimpulannya dapat dilihat berdasarkan perhitungan AHP, vendor A itu mendapatkan skor terbesar yaitu dengan sebesar 0,570 dan untuk vendor B itu sebesar 0,430. Oleh sebab itu ditentukan bahwa vendor terbaik itu adalah vendor A dan akan diberikan reward berupa bonus agar tetap memotivasi untuk selalu bekerja dengan baik. Sedangkan untuk vendor B itu perlu melakukan evaluasi terhadap pekerjanya. Kemudian reliability itu mendapatkan bobot tertinggi dengan nilai sebesar 0,498 diikuti dengan responsiveness dengan nilai sebesar 0,26. Selanjutnya yaitu ada assurance dengan nilai 0,132, kemudian ada empati 0,067 dan yang terakhir ada tangible dengan nilai 0,042. Sehingga reliability merupakan faktor yang paling penting dan penilaian kinerja dan sangat mempengaruhi nilai keseluruhan dan dari penilaian kinerja tenaga kerja perempuan. Bisa di next. Berikut merupakan saran yang ada. Yang pertama, untuk meningkatkan kinerja tenaga kerja bongkar muat itu pada pergodaan GMG dapat dilakukan perbaikan serta pelatihan pada kegiatan bongkar muat terkait kriteria reliability. Kemudian yang kedua, perlu dilakukannya pelatihan terutama pada vendor tenaga kerja bongkar muat dengan nilai AHP yang lebih kecil. Kemudian perlu dilakukannya penerapan rekomendasi yang diberikan kepada perusahaan untuk melihat dampak dan hasil yang diperoleh secara langsung. Kemudian di sini untuk perbaikannya dapat dilakukan 3 hal. Yang pertama, dilakukan pemantauan pada vendor agar mengikuti jadwal yang telah ditetapkan dan menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, dapat mengembangkan prosedur untuk mengatasi masalah situasi darurat yang mungkin muncul selama pekerjaan. Kemudian untuk yang ketiga, yaitu vendor harus memberikan pelatihan yang tepat pada karyawan mereka untuk memastikan mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan pekerjaan dengan baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.